Deru mesin ekskavator memekik memecah udara panas Tangerang siang itu. Debu beterbangan, campur bau solar dan semen. Di tengah hiruk-pikuk para pekerja yang memanggul semen dan besi, langkah sepatu bot hitam terdengar seperti palu godam menekan bumi. Itulah Rambo, sosok bertubuh besar dengan tato ular melilit di lengannya, mata tajam penuh kesombongan, dan reputasi yang lebih kejam daripada logam pipa yang selalu ia bawa. Semua orang tahu, proyek pembangunan pelabuhan ini bukan hanya arena keringat, tapi juga kerajaan gelap Rambo. Para mandor tunduk, para pekerja menunduk, dan setiap truk material yang masuk tahu harus membayar selamat sebelum bisa melintas. Orang-orang menyebutnya keamanan, padahal semua tahu itu hanyalah pemerasan terang-terangan. Ketika Rambo berjalan menembus barisan pekerja, suasana mendadak membeku. Percakapan berhenti, tawa hilang. Bahkan suara mesin terdengar lebih pelan, seakan takut pada lelaki itu. Rambo berhenti di depan mandor proyek, menepuk papan data kerja sambil menyeringai, "Minggu ini naik, bos. Banyak resiko, banyak duit." Mandor hanya mengangguk, menelan ludah, padahal upah buruh bahkan belum dibayar penuh. Di balik tubuh besarnya, 3 orang anak buahnya mengikuti, satu membawa pipa baja, satu lagi menenteng telepon untuk mencatat tagihan, dan satu berbadan kurus tapi bermata liar seperti anjing lapar. Mereka menatap buru-buru pekerja muda memeluk kantong upahnya seperti memegang hidupnya sendiri. Ia pernah terlambat setor dan pulang dengan wajah lebam, bukan hanya karena dipukul, tapi juga karena harga diri diinjak. Semua orang tahu, menolak berarti dihancurkan. Lebih baik diam, lebih baik kehilangan sedikit daripada kehilangan nyawa, begitulah bisik-bisik mereka. Di sudut proyek, seseorang berani menoleh menatap Rambo, wajahnya penuh tanya dan ketidakpuasan. Dialah Hasan, buruh tua asal Madura, ayah dari Ubay kecil. Hasan baru beberapa minggu bekerja, tapi tekadnya keras, ia tak suka melihat kawan-kawan dipalak hingga anak di rumah tak makan. Namun hari itu ia hanya diam, mengamati medan perang yang membungkam nurani. Ketika Rambo tertawa sambil meremas lembaran uang upah buruh, Hasan mengepalkan tangan. Tapi seorang teman menepuk bahunya lirih, "Jangan bang, di sini bukan tempatnya." Hasan menarik napas dalam-dalam, menahan api yang mulai membakar. Ia sadar satu hal, preman ini belum bertemu orang yang benar-benar berani menantangnya. Hari itu, ribuan suara mesin dan hamparan debu menyaksikan sesuatu yang tak terlihat, lahirnya dendam. Sebuah luka yang perlahan akan membesar, menemukan perlawanan, dan menggoyang singgasana Rambo. Namun untuk saat ini, si raja proyek masih merasa tak terkalahkan, tanpa pernah menyadari bahwa di antara tatapan buruh yang takut, ada sepasang mata yang kelak menjadi mimpi buruknya. Malam itu, pekerja bubar dalam letih panjang. Lampu-lampu proyek menyala pucat, menciptakan bayangan panjang di antara besi dan tumpukan pasir. Hasan duduk menatap sepiring nasi bungkus, namun ia tak menelan satu suap pun. Kata-kata Rambo siang tadi terus bergaung di kepalanya, mengambil jatah orang miskin seolah itu haknya. Dadanya sesak. Ia bukan tipe orang yang menangisi nasib, tapi saat kehidupan kawan-kawan diinjak, darah Madura dalam dirinya menolak diam. Malam berlanjut, sebagian pekerja pulang ke bedeng masing-masing. Namun Hasan memilih menghampiri mandor, wajahnya serius. "Kita kerja buat makan, bukan buat dihisap," ujarnya lirih namun tegas. Mandor menghela napas, matanya letih. "Aku tahu, Hasan, tapi Rambo bukan manusia yang bisa diajak bicara." Hasan berdiri lebih tegar, "Kalau tak ada yang bicara, sampai kapan kita hidup begini?" Keesokan paginya, udara panas belum datang, tapi suasana tegang sudah bisa dirasakan. Rambo berjalan mendatangi bedeng buruh, bukan untuk pulang balik pungutan, tapi karena laporan sampai kepadanya bahwa ada kuli berani buka mulut. Ia berdiri di depan kerumunan, tatapannya seperti pisau mencari mangsa. "Siapa yang merasa pintar ngomong soal keadilan di sini?" Suaranya bergema. Hasan muncul dari antara pekerja, langkahnya mantap. "Aku yang bicara," katanya tanpa gentar. Suasana membeku. Buru-buru menunduk, beberapa mencubit lengan Hasan seolah mengingatkan bahwa ia tengah menantang maut. Namun Hasan melangkah maju, otot rahangnya mengeras. "Upah kami bukan milikmu. Kau tak berhak mengambilnya." Rambo tertawa keras, tawa peremehan yang membuat udara semakin panas. "Buruh sampah macam kau." Ia mendekatkan wajahnya ke Hasan. "Aku ambil karena aku bisa. Dunia ini milik yang kuat." Hasan menggeleng, matanya dingin. "Kesombonganmu akan musnah saat bertemu keberanian."
Kau belum bertemu orang Madura sejati. Kalimat itu meledak seperti bensin tersambar api. Tanpa aba-aba, Rambo mendorong Hasan hingga jatuh. Kerumunan mundur ketakutan. Dua anak buahnya langsung mengangkat Hasan dan memukul rusuknya, menghantam wajahnya. Tapi Hasan bangkit, menahan sakit, memukul balik salah satu dari mereka hingga roboh. Pekik kaget terdengar. Hari itu, untuk pertama kalinya buruh melawan. Namun perlawanan itu tak berlangsung lama. Rambo mencabut pipa besinya dan menghantam punggung Hasan dengan pukulan brutal. "Aku ajari kau arti takut," desisnya. Hasan tersungkur, tapi tetap menatap, mata yang tak rela tunduk. Dan itulah yang membuat Rambo semakin kalap. Pukulan demi pukulan menghajar tubuh Hasan, hingga suara pekerja memecah ketakutan. "Cukup. Jangan bunuh dia." Tapi rahmat tak hadir di tanah yang dikuasai kekejaman. Hasan tergeletak, napasnya berat, matanya menatap langit kusam Tangerang. Rambo berjongkok, menepuk wajahnya yang berlumuran darah. "Lain kali, pilih diam," katanya, sebelum pergi meninggalkan jasad yang perlahan dingin. Buru-buru menangis diam, dan di sudut bedeng, seorang anak kecil yang baru tiba melihat ayahnya diangkat ke truk ambulans Ubay. Hari itu, dunia kecilnya runtuh, dan api dendam mulai menyala tanpa batas. Peti kayu sederhana tiba di kampung Bangkalan sore itu, di bawah sebuah ambulans tua yang berdebu. Tangisan pecah sebelum pintu kendaraan dibuka, seolah seluruh desa tahu bahwa kedatangan ini bukan membawa pulang seorang kepala keluarga, melainkan kepulangan terakhir. Ubay kecil bersembunyi di balik baju ibunya, matanya membesar saat kain kafan putih terbentang. Itu ayahnya, lelaki yang kemarin masih menjanjikan membelikan sandal baru untuknya. Ibu Hasan meraung, tubuhnya roboh memeluk peti, memukul-mukul permukaannya seakan ingin membangunkan seseorang yang tidur terlalu panjang. Kerabat mengangkatnya, menahannya agar tak jatuh pingsan. Ubay berdiri kaku, memandangi wajah ayahnya yang pucat. Jemarinya menyentuh pipi dingin itu, dan untuk pertama kali ia mengenal rasa kehilangan, perih, kosong, dan tak bisa dijelaskan. Penguburan berlangsung cepat, namun air mata tak cepat berhenti. Di sisi makam, orang-orang berbisik tentang kematian Hasan, dipukul preman, dianiaya, tidak diberi kesempatan hidup. Bisikan itu menjadi duri dalam dada keluarga, terutama Ubay. Ia tak benar-benar mengerti cara dunia bekerja, tapi ia mengerti satu hal, ayahnya terbunuh karena berani melawan ketidakadilan. Malam pertama setelah pemakaman, kampung senyap. Lampu rumah Hasan menyala redup. Ibu duduk di lantai memeluk pakaian kerja suaminya, menciumi baunya, berharap itu bisa menghidupkan kenangan. Ubay duduk di luar rumah, menatap bulan. Bayangan ayahnya muncul dalam pikirannya, sosok kuat yang menghajarnya belajar kerja keras, kini tak bisa lagi. Menggandeng tangannya, beberapa lelaki tua datang, berbicara dengan nada prihatin. Mereka memberi saran agar keluarga pindah sementara. Rambo terkenal tak suka keluarga korban bersuara. Tapi Ibu Hasan hanya membalas dengan wajah hancur. "Suamiku mati menolak disalimi. Aku tak akan hidup dalam ketakutan." Namun saat pintu menutup dan ia sendiri, napasnya bergetar oleh ketakutan yang ia sembunyikan. Hari berganti minggu, tapi luka di rumah itu tak sembuh. Di sekolah, Ubay sering diam, tatapannya kosong. Ketika guru bertanya mengapa ia pulang lebih awal kemarin, ia menjawab tenang, "Ayah saya mati dipukul orang sombong." Guru membeku, tak tahu apa yang harus dikatakan. Anak-anak seusianya bermain, tetapi Ubay lebih sering duduk di sudut, mengepal tangan kecilnya. Suatu malam, ia mendengar ibunya menangis pelan sambil berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang yang merampas suamiku." Kata-kata itu menusuk ke dalam jiwa Ubay. Ia menggenggam tanah kuburan ayahnya keesokan hari, berbisik, "Aku akan membalasnya, ya." Tidak ada guru yang mengajarinya itu, tidak ada orang dewasa yang mendorongnya, dendam itu tumbuh sendiri, liar dan sunyi. Tetua kampung akhirnya datang menawarkan solusi, mengirim Ubay ke Bangkalan Pusat, ke tangan seorang tokoh silat tua bernama Kiai Tamim, agar ia punya masa depan lebih daripada sekadar menelan nestapa. Ibu Ubay menatap anaknya, melihat api yang seharusnya tidak ada pada anak kecil. Dengan air mata yang tertahan, ia mengangguk. Hari itu, Ubay mulai berjalan menuju jalan panjang bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk mengasahnya menjadi senjata. Subuh masih basah ketika Ubay meninggalkan rumahnya. Ibunya menahan tangis, memeluk anaknya lama sekali seolah takut jika melepaskan, ia takkan kembali dipeluk. Ubay berdiri menahan air mata,
membawa tas kecil berisi pakaian dan mushaf pemberian ayahnya. Sebuah pikap tua menunggu di depan rumah untuk mengantar ke pesantren Kiai Tamim. Desa itu hening, seolah ikut berdoa untuk perjalanan seorang anak kecil yang dipaksa tumbuh lebih cepat daripada waktu. Sepanjang perjalanan, hamparan sawah berlari mundur di balik jendela, tapi pikiran Ubay tak berada di sana. Ia melihat kembali citra ayahnya, tubuhnya terbaring di peti, darah di wajahnya. Dadanya panas, tangannya mengepal di atas paha. Sopir yang memperhatikannya sesekali melirik, "Nak, hidup itu keras. Tapi bukan semua keras harus dibalas keras. Ingat itu." Ubay tak menjawab, ia merasa hidupnya tak punya pilihan selain mengeras. Ketika tiba di Bangkalan, suasana berbeda. Angin pesisir membawa aroma laut, dan pesantren Kiai Tamim berdiri sederhana namun kokoh, seperti benteng sunyi. Di halaman, beberapa santri berlatih jurus tangan kosong dengan disiplin. Ketika pikap berhenti, seorang lelaki tua berjenggot putih menatap Ubay. Tatapannya tajam namun lembut, itulah Kiai Tamim, sosok yang kelak membentuk Ubay. Ibunya memperkenalkan putranya, "Kiai, titipkan anak ini. Ia kehilangan ayah karena kesaliman." Kiai Tamim menatap Ubay lama, seolah membaca cerita di balik matanya. "Aku tahu apa itu kehilangan," kata sang Kiai pelan. Ia menunduk, menyentuh kepala Ubay. "Kemarahanmu bukan kutukan, tapi bara. Jika kau biarkan, ia membakar. Jika kau bentuk, ia menerangi jalanmu." Hari-hari awal Ubay di pesantren penuh keheningan. Ia tidur di bilik bambu bersama santri lain, makan sederhana, dan belajar mengaji. Namun Kiai Tamim mengamatinya, cara ia mengepalkan tangan saat tidur, cara matanya mengeras saat mendengar kata ketidakadilan. Kiai tahu, anak ini datang bukan mencari ilmu, tapi mencari balas. Pada minggu ketiga, Kiai Tamim memanggil Ubay. Ia mengajaknya berjalan ke tepi pantai sore hari. Ombak menamparkan karang dengan suara berat. "Ubay," kata sang Kiai, "kau datang dengan luka besar. Aku bisa ajarkan silat, tapi itu tak menyembuhkan dendam. Kau harus belajar menaklukkan hatimu dulu." Ubay menatap laut, suara ayahnya seolah bergema dalam ingatan, memohon keadilan. Kiai Tamim mulai mengajarinya pernapasan, pengendalian emosi, dan prinsip dasar pertarungan. Tubuh adalah alat, tetapi hati adalah tuannya. "Jika hati busuk, kekuatanmu menjadi kutukan," ujar Kiai. Hari-hari Ubay berubah berat, bangun sebelum subuh, latihan fisik, hafalan doa, dan mempelajari jurus tangan kosong. Tubuhnya berkembang, namun jiwanya tetap menyimpan api yang tak padam. Satu malam, selepas latihan, Kiai Tamim memanggilnya kembali. "Ubay, aku melihat dendammu. Aku tak akan memadamkannya, karena beberapa dendam memang lahir dari ketidakadilan. Tapi kau harus mengubahnya menjadi tujuan, bukan pembunuhan." Ubay mendongak, untuk pertama kalinya bibirnya bergerak. "Aku akan membalas orang yang membunuh ayahku, tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang membuat ayah bangga." Senyum tipis muncul di wajah Kiai. Inilah anak yang tak sekadar ingin membalas, tapi menegakkan martabat. Malam itu, Ubay tidur lebih tenang. Ia tidak lagi sekadar anak yang kehilangan ayah, ia mulai berubah menjadi murid, yang menempuh jalan panjang memahami bahwa balas dendam tanpa kehormatan hanya akan melahirkan tirani baru. Di bawah langit Bangkalan yang sunyi, babak baru hidupnya dimulai. Tahun demi tahun bergulir di pesantren kecil itu. Ubay tumbuh dari bocah kurus menjadi pemuda yang tubuhnya terukir otot kerja keras. Latihan fisik pagi hari membentuk lengan dan kakinya, sementara hafalan dan refleksi malam membentuk pikirannya. Namun bukan pukulan yang paling berat baginya, melainkan pelajaran pengendalian diri. "Menang bukan soal mengalahkan musuh," kata Kiai Tamim, "tapi mengalahkan dirimu sendiri." Suatu sore, latihan jurus pisau dimulai. Kiai meletakkan sebilah pisau baja di tangan Ubay, dingin dan berat. "Ini alat yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan," ucapnya. Ubay menatap pantulan wajahnya di bilah itu. Ia teringat wajah ayahnya, darah, dan rasa tidak berdaya masa kecilnya. Genggamannya menguat, namun suara Kiai memecah pikirannya, "Jika tanganmu memegang pisau karena benci, maka bencilah juga diri saat tanganmu berlumur darah." Latihan semakin keras, para santri lain sering menyerah, tapi Ubay bertahan. Ia menendang kayu sampai pecah, bertahan pukulan bambu, bahkan push up di pasir panas hingga kulitnya melepuh. "Mengapa kau memaksa dirimu begitu?" tanya salah satu santri. Ubay hanya menjawab lirih,
karena aku tidak ingin ada anak yang kehilangan ayahnya seperti aku." Kalimat itu membuat beberapa santri memandangnya bukan sebagai murid lain, tapi sebagai seseorang yang menanggung beban besar. Suatu malam, Ubay dibawa ke ruang sunyi untuk ujian batin, meditasi berhari-hari tanpa bicara. Ia duduk diam, hanya ditemani suara laut. Pada hari ketiga, ingatan buruknya muncul, mayat ayahnya, teriakan ibunya, tawa Rambo. Dadanya panas, marah ingin meledak. Tapi ia ingat kata gurunya, kendalikan, bukan padamkan. Dengan napas berat, ia meredamnya. Di titik itu, Kiai Tamim tahu, pemuda ini mulai mampu menundukkan amarahnya. Musim berlalu, ketika santri lain belajar membaca kitab, Ubay belajar taktik menghadapi banyak lawan, meruntuhkan serangan tanpa membunuh. "Kekuatanmu bukan untuk menebar ketakutan," ujar Kiai sambil memutar tongkat kayu, "tapi menjadi benteng bagi mereka yang tak punya perlindungan." Ubay mengangguk, namun dalam hatinya ia tahu benteng itu suatu hari akan berhadapan langsung dengan monster bernama Rambo. Pada usia 17, Ubay sudah menjadi pemuda yang dihormati di pesantren. Pemahamannya matang, jurusnya tajam, dan pandangannya tak mudah goyah. Namun Kiai Tamim belum mengizinkannya pulang. "Kekuatan fisikmu sudah terbentuk," katanya pada suatu malam, "tapi ada satu kemampuan terakhir, keputusan." Ubay tak mengerti, tetapi menyimpan kata-kata itu. Hari ketika waktunya tiba datang jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Kiai memanggilnya di bawah pohon tua, menyerahkan sebilah keris pusaka berbalut kain hitam. "Ini bukan senjata, tapi amanah," ujarnya. "Pergilah, bukan sebagai anak yang ingin balas dendam, tapi sebagai laki-laki yang mencari keadilan." Ubay berlutut, mencium tangan gurunya, lalu berseru dalam hati, "Tangerang, aku kembali." Pada pagi itu, ia meninggalkan pesantren. Ibunya menunggu di pelabuhan, wajahnya menua oleh waktu dan duka. Ubay memeluknya, tubuhnya kini lebih tinggi dan kuat. "Aku pulang bukan untuk mati, Bu," bisiknya. "Aku pulang untuk memenangkan kehormatan ayah." Mata ibunya berair, tapi ia mengangguk. Angin laut menerpa wajah Ubay, membawa pesan, babak baru akan dimulai, dan lawan sejatinya menunggu. Mandor hanya mengangguk, tanpa tahu makna kelam di balik kalimat itu. Ubay masuk ke barisan buruh, mulai bekerja mengangkat besi, memotong baja, dan menahan panas terik. Ia bekerja keras, bukan demi upah, tapi untuk mengamati medan, siapa yang berkuasa, siapa yang takut, siapa yang masih diam walau terinjak. Dan tiap sore, ia mendengar lagi nama yang sama disebut para pekerja dengan bisik-bisik penuh cemas, "Rambo masih raja di sini." Hari ketiga, Ubay akhirnya melihat sosok itu muncul. Rambo turun dari mobil hitam, perutnya lebih besar, tatonya lebih banyak, tapi kesombongan yang sama masih terpampang di wajahnya. Dunia seolah membeku sejenak. Ubay memandangnya dari balik helm proyek, jantungnya berdegup bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia berdiri di depan orang yang merampas ayahnya. Namun ia menahan diri, sebab Kiai Tamim pernah berkata, "Kemenangan datang pada waktu yang matang, bukan saat amarah mendorongmu." Sore itu, Rambo memalak lagi. Ia meraih amplop gaji buruh, meremehkan mereka dengan tawa kasar. Saat ia menepuk dahi seorang buruh tua, hampir membuatnya jatuh, Ubay maju satu langkah tanpa sadar. "Cukup," suaranya terdengar. Semua kepala menoleh, termasuk Rambo. "Uang itu buat mereka makan," lanjutnya tenang. Rambo mengangkat alis, menatap pemuda berani itu. "Siapa kau? Baru kerja, sudah sok jadi pahlawan." Ia mendekat, tubuhnya besar seperti bayang-bayang hitam. Ubay menatap balik, tanpa gentar. "Saya cuma bicara yang benar." Mereka saling mengukur, dua dunia yang terpisah oleh waktu namun terhubung oleh nasib. Sekilas, Rambo seperti hendak memukulnya, namun ia tertawa dan mendorong Ubay pelan. "Anak baru harus belajar tutup mulut." Ia pergi, tapi matanya sempat memandang Ubay dengan raut curiga. Pemuda itu tak melawan, namun tatapannya menusuk, dan itu mengusik sang preman. Bagi Rambo, tatapan seperti itu pernah ia bunuh sekali dulu. Malamnya, saat buruh lain tidur, beberapa anak buah Rambo mengendap mencari barak Ubay. Tapi saat mereka tiba, tempat tidur pemuda itu kosong, Ubay sedang duduk di luar proyek, menatap kota dari kejauhan. Ia tahu ia diawasi, ia tahu ia dicari, tapi ia tak takut. "Dendammu bukan untuk meledak besok," suara gurunya kembali bergema di benaknya, "tapi untuk mengubah sesuatu." Keesokan hari,
Bisik-bisik mulai menyebar, ada buru baru yang tak takut sama Rambo. Sebagian penasaran, sebagian takut, sebagian diam berharap ada yang mampu melawan. Ubay bekerja tanpa banyak bicara, namun tatapan para buruh mulai berbeda, ada secercah harapan kecil di mata mereka. Dan Rambo, dari kejauhan, mulai merasa kegelisahan yang tak pernah ia rasakan dulu, bayangan masa lalu seolah tumbuh kembali dalam wujud pemuda yang tak tunduk. Ubay tahu, pertarungan belum dimulai. Tapi kehadirannya sudah mengusik sistem ketakutan yang dibangun Rambo bertahun-tahun. Dan seperti awan gelap yang menebal sebelum badai, kedua jiwa itu mulai terseret ke jalur benturan besar, bukan sekadar antara buruh dan preman, tapi antara trauma masa lalu dan keadilan yang menagih balasan. Puluhan buruh baru selesai menerima upah mingguan mereka ketika Rambo datang dengan langkah congkak, seakan tanah proyek itu miliknya. Para pekerja menunduk, beberapa menghela napas panjang karena tahu gaji mereka sebentar lagi bakal terpangkas. Rambo menepuk-nepuk kantong celana, meminta jatah dengan senyum mengejek. Para buruh pasrah, kecuali seorang pemuda yang berdiri tegap di ujung kerumunan, Ubay. Ubay melangkah maju, wajahnya tampak tenang namun matanya menyimpan bara. Cukup, suaranya tegas, membuat semua kepala menoleh padanya. Rambo menatapnya datar, sedikit terkejut karena jarang ada yang berani bicara seperti itu. "Kamu bilang apa tadi?" tanyanya, mendekat. Ubay mengulang kalimatnya tanpa gemetar. Untuk pertama kalinya sejak tragedi ayahnya, ia berdiri tepat di depan musuhnya, walau pelakunya belum mengenal wajah anak yang dulu masih kecil itu. Tatapan keduanya bertabrakan. Rambo merasakan sensasi aneh, seperti deja vu, seolah ia pernah melihat kilatan mata itu. Namun ia mengibaskan rasa itu dan tertawa sinis. "Anak baru kosok jadi pahlawan," katanya sambil mendorong bahu Ubay. Ubay tidak mundur, justru ia menatap lebih dalam, menunjukkan bahwa ia bukan buruh biasa. Para pekerja terdiam, sebagian menahan napas, karena mereka tahu badai bisa meletus kapan saja. Rambo akhirnya mundur 2 langkah, bukan karena takut, melainkan untuk meredam ego agar tak memancing ribut di siang bolong. Ia berbisik sinis, "Kita lihat seberapa lama kamu bisa sombong." Lalu ia pergi sambil menuntun anak buahnya, namun ada sesuatu di hatinya yang mengusik, sosok pemuda itu terlalu berani, terlalu familiar. Malamnya, kabar pemuda yang menantang Rambo menyebar cepat. Kampung dekat proyek itu ramai bisik-bisik, sebagian mengagumi keberanian Ubay, sebagian takut ia akan mati sia-sia. Di rumah kontrakannya, Ubay duduk hening, memandang luka lama yang tak pernah sembuh. Pertemuan tadi hanyalah pemantik, ia tahu perang sesungguhnya akan segera dimulai. Rambo, di tempat lain, tidak tenang. Ia memanggil 2 anak buahnya dan memerintahkan mereka menyelidiki siapa Ubay sebenarnya. Kalau dia bikin ribut, habisi, perintahnya dingin. 2 preman itu mengangguk dan meluncur malam itu juga, berharap menemukan Ubay sendirian dan mudah dilenyapkan. Namun pencarian itu sia-sia. Ubay tak pulang ke kontrakannya, ia berada di masjid kecil, berzikir dan menenangkan batinnya setelah pertemuan yang panas. Saat anak buah Rambo datang, warga bilang ia tak pulang, dan tak satu pun tahu kemana ia pergi. Mereka pulang dengan tangan kosong, tak menyangka Ubay lebih licin daripada buruh biasa. Sementara itu, di dalam gelap, Ubay membuka mata setelah selesai salat tahajud. Ia merasakan angin malam mengusap wajahnya, tenang, tapi membawa aroma peringatan. Pertemuan pertama sudah terjadi, batinnya. Dan ini baru awal. Esok harinya, ia kembali ke proyek dengan langkah mantap, karena Rambo belum tahu, lawan yang ia hadapi bukan lagi anak kecil yang dulu menangis melihat ayahnya dibantai. Keesokan harinya, suasana proyek terasa berbeda. Para buruh bekerja dengan canggung, masih membicarakan bagaimana kemarin seorang pemuda berani menantang Rambo. Ubay mengamati mereka, ada ketakutan, tapi juga secercah harapan di mata sebagian. Ia tahu momen itu tak boleh terbuang. Diam-diam, ia mendekati beberapa buruh tua yang sering menjadi korban terbesar pungutan liar. Di pojok gudang material, Ubay berbicara perlahan namun meyakinkan. "Sampai kapan kita begini?" katanya. Seorang buruh bernama Pasihap menghela napas berat, mengusap bekas lebam di lengannya. "Kami takut, Nak. Rambo itu ibarat setan di sini." Ubay menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Tapi jika setan itu dilawan bersama, ia dapat tumbang." Kata-katanya menggugah sesuatu dalam diri mereka, sesuatu yang lama terkubur.
Satu persatu buruh lain bergabung, ada Herman, ada Darto, dan beberapa pemuda perantauan. Mereka membentuk lingkaran kecil di sudut gudang. Ubay mulai menyusun langkah, bukan sekadar untuk dirinya, tapi untuk semua yang tertindas. Jika kita bersatu, kita bisa melawan. Kalimat itu ia ulangi seperti mantra. Awalnya mereka ragu, namun perlahan wajah-wajah itu mengangguk, mulai percaya pada keberanian yang lahir dari keputusasaan. Kabar pertemuan rahasia itu cepat menyebar, tapi bukan ke telinga preman, melainkan ke buruh lain yang juga muak diperas. Semangat kecil menyala diam-diam di dalam kamp proyek. Saat Rambo kembali memalak upah, beberapa dari mereka menahan tangan yang hendak menyerahkan uang, menunggu Ubay bergerak. Mereka mulai belajar untuk berdiri tegak, meskipun kaki masih gemetar. Namun dampaknya cepat terasa. Rambo merasa upeti semakin sedikit. Ia mencurigai sesuatu, dan mulai beringas. Pelotakannya lebih keras, ancamannya lebih buas. "Siapa yang ngajarin kalian kurang ajar?" bentaknya. Buru-buru itu menunduk, tapi di balik kepala mereka, ada suara lain, suara perlawanan kecil yang baru tumbuh. Di sela kegentingan itu, Ubay dan kelompok kecilnya berlatih keberanian, bukan dengan senjata, melainkan dengan solidaritas. Mereka sepakat, tak ada satupun yang bicara jika ditanya Rambo. Kesetiaan itu membuat Rambo makin frustasi karena tak menemukan pemicu gelombang perubahan ini. Ia tak tahu bahwa pemuda yang pernah ia dorong kemarin adalah pusat badai yang sedang tumbuh. Pada suatu sore, Ubay berdiri di tengah gudang dan berkata, "Kita bukan hanya melawan pungli. Kita melawan ketidakadilan yang sudah lama kita biarkan." Suaranya tegas, membuat semua kepala mengangguk. Pak Sihab, yang dulu paling takut, kini berkata pelan, "Kalau kamu berdiri di depan, nak, kami di belakangmu." Kalimat itu membuat nyala dalam diri Ubay semakin besar, ia bukan lagi sendiri. Sementara itu, di seberang kamp, Rambo duduk sambil mengisap rokok, matanya menyipit. Ia bisa mencium gelagat pemberontakan, dan ia benci itu. Kalau mereka mau melawan, gumamnya dingin, maka darah akan tumpah lagi. Tanpa sadar, ia sedang mengundang badai, karena jaringan kecil perlawanan yang dibangun Ubay bukan hanya sekadar buruh yang takut. Mereka adalah rakyat kecil yang sudah kehilangan rasa takut, dan itu jauh lebih berbahaya. Malam itu pelabuhan sungai Cisadane sunyi dan berkabut. Hanya lampu dermaga yang memantulkan cahaya muram di permukaan air. Rambo berdiri di ujung dermaga, napasnya berat dan mata menyala penuh kebencian. Ia akhirnya mengetahui nama yang selama ini mengusik hatinya, Ubay, putra buruh Madura yang pernah ia bunuh ayahnya. Semua potongan ingatan yang dulu ia anggap remeh kembali menghantam benaknya. Ubay muncul dari kegelapan, langkahnya tegas dan aura dingin mengiringi setiap gerakannya. Angin laut menerbangkan rambutnya sedikit, membuat wajahnya tampak seperti bayangan masa lalu yang datang untuk menagih nyawa. "Aku sudah menunggumu," kata Rambo seraya merenggut pisaunya. Ubay hanya mengangguk. Tak ada lagi kata-kata, dendam itu sudah terlalu matang untuk dibahas. Pertarungan meletus dalam sekejap. Ubay menangkis serangan pisau dengan gerak cepat, mengingat pelajaran perguruan Bangkalan, tenangkan napas, baca gerakan, dan gunakan kekuatan lawan sebagai kelemahan. Rambo menyerang membabi buta, namun teknik Ubay terlalu bersih, terlalu disiplin. 2 kali Rambo terjatuh ke kayu basah dermaga, tapi ia bangkit lagi, seperti binatang terluka yang enggan mati. Ubay bergerak seperti bayangan, satu pukulan mengunci pergelangan tangan Rambo, satu tendangan menghantam rusuknya hingga bersuara. Retak, Rambo memuntahkan darah, namun masih mengayunkan pisaunya. Ubay menangkap lengan itu, memelintirnya ke belakang, dan melempar Rambo keras ke lantai dermaga. Teriakan Rambo pecah di udara dingin. Dalam beberapa gerak lagi, pertarungan itu terlihat jelas dimenangkan oleh Ubay. Namun ketika Ubay berlutut, memegang kerah Rambo dan mengarahkan lututnya ke tenggorokan pria itu, bayangan masa kecilnya melintas, ayahnya terkulai di genangan darah. Nafas Ubay memburu, matanya memerah. "Ini untuk ayahku," geramnya sambil menekan lebih kuat. Rambo tersendak, meronta ketakutan, pertama kalinya sejak ia menjadi raja preman. Ketika amarah nyaris menutup seluruh rasa nurani, sebuah suara lembut bergema di dalam kepala Ubay, suara gurunya dari Bangkalan, "Ilmu bukan untuk membunuh. Hukum Tuhan lebih keras dari tangan manusia." Napas Ubay terhenti sejenak. Tangan yang nyaris memutus napas Rambo gemetar. Ia mendengar suara itu berulang-ulang, seolah gurunya berdiri tepat di belakangnya.
Ubay lalu melepaskan cengkeramannya. Rambo batuk keras, tubuhnya limbung. "Aku biarkan kau hidup," kata Ubay lirih, "agar kau dihukum oleh sesuatu yang tak bisa kau lawan." Ubay berdiri, membalikkan punggungnya, dan mulai berjalan pergi. Rambo mencoba bangkit namun tubuhnya sudah remuk, ia jatuh kembali, memandangi punggung Ubay yang memudar ke dalam kabut. Di atas dermaga itu, Ubay menatap laut yang hitam, menenangkan amarahnya. Ia telah menang, bukan hanya dalam duel, tapi dalam perang batin untuk tidak menjadi monster yang sama seperti yang ia lawan. Badai dendam telah mencapai puncaknya, dan malam itu menjadi saksi bagaimana seorang anak buruh bangkit bukan hanya sebagai algojo, tetapi sebagai manusia yang mengerti batas keadilan. Rambo yang terseok-seok akhirnya ditangkap polisi setelah para buruh, yang dulu hidup dalam ketakutan, bersama-sama melaporkan semua kejahatannya. Pengalaman malam di pelabuhan membuatnya tak lagi mampu berdiri gagah, ia kini hanya manusia biasa yang tak sanggup menutupi ketakutannya. Para buruh melihatnya digiring ke mobil patroli, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka bersorak bukan karena dendam, tapi karena kemenangan atas tirani yang selama ini menindih mereka. Ubay berdiri sedikit jauh dari kerumunan. Ia tak bersorak, hanya menghela napas panjang. Keadilan telah bergerak bukan melalui amarahnya, tetapi melalui keberaniannya untuk menahan diri. Ia tahu membunuh Rambo hanya akan menambah rantai rasa sakit, namun menyerahkannya pada hukum membuka pintu perubahan bagi banyak orang. Para buruh menepuk bahunya, memanggilnya pahlawan, namun Ubay hanya tersenyum tipis. Ia tak pernah mencari gelar itu. Hari berganti, dan proyek mulai terasa berbeda. Tak ada lagi intimidasi, tak ada lagi pungli. Buruh-buruh mulai bekerja dengan wajah lega, seolah beban bertahun-tahun baru saja terangkat. Kepala mandor bahkan memanggil Ubay dan menawarkan peran sebagai pengawas lapangan, tetapi ia menolaknya halus. "Tugas saya sudah selesai di sini," ujarnya. Ia tak datang untuk jabatan, ia datang untuk menuntaskan janji pada dirinya dan almarhum ayahnya. Dengan sebuah tas kecil di punggungnya, Ubay meninggalkan Tangerang. Perjalanan menuju Madura terasa lebih ringan, walau angin pantai yang menamparkan wajahnya membawa kembali kenangan pahit. Kali ini, ia membawa sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan. Ia kembali bukan sebagai anak yang terluka, tapi sebagai laki-laki yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Di Bangkalan, langkahnya terhenti di depan makam ayahnya. Rumput liar telah tumbuh di sekitarnya. Ubay duduk bersila, menyentuh batu nisan yang dingin. "Ayah," bisiknya, "aku pulang, bukan dengan darah, tapi dengan keadilan." Benaknya memutar perjalanan panjangnya, air mata, dendam, latihan keras, hingga titik kemenangan moral itu. Angin sore bergerak pelan, seolah mengusap kepalanya. Ia menyalakan doa, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangis lemah, tetapi pelepasan, sebuah perpisahan dengan dendam yang selama ini menjadi belenggu. "Aku bukan balas dendam lagi," katanya lirih, "aku menjaga agar apa yang menimpa kita tak terjadi pada orang lain." Doa itu seakan diterima langit, suasana makam menjadi hening namun hangat. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Ubay sampai ke Bangkalan dan Tangerang. Buruh-buruh memulai koperasi kecil, saling menjaga agar tak ada lagi preman yang seenaknya bermain. Nama Ubay disebut dalam doa mereka, bukan sebagai pembunuh, tetapi sebagai pembawa perubahan. Guru silatnya tersenyum ketika mendengar akhir perjalanan muridnya, ilmu yang ia ajarkan tak digunakan untuk membantai, tetapi untuk menyelamatkan. Di tepi makam itu, Ubay berdiri dan menatap senja. Ini bukan akhir, pikirnya. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia melangkah pergi dari makam ayahnya dengan hati lega dan pundak tanpa beban. Dendam telah dimakamkan, dan dari tanah itu tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat, keberanian, perubahan, dan harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua.
Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.